Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wana, NIM F1D1191010, Program Studi Teknik Pertambangan Universitas UMB Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar magang saya, yaitu dengan judul Aktivitas Pertambangan dan Optimalisasi Produktivitas Supersmina Wijen 2200 untuk mencapai target produksi batu gamping pada bulan Juli di PIT Baturaja 1 PT Semen Baturaja Persero Tbk. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Ika Lagua, STMSC. Kemudian penguji yang pertama yaitu Bapak Insinyur Aditya Dedi Prabawa, STMT. Kemudian yang kedua Bapak Erikson, STMXG. Saja di bab pendahuluan, seminar magang ini dengan judul tersebut dilatar belakangi dengan aktivitas pertambangan di PT Semen Baturaja menggunakan metode penambangan kuari. Pemberian material ini dilakukan dengan dua metode, yaitu drilling and blasting, kemudian dengan menggunakan alat khusus yaitu surface miner Wijen 2200. Dalam kegiatan pertambangan, pencapaian target produksi ini sangatlah penting. Berdasarkan observasi penulis, pada penambangan batu gamping di PT Semen Baturaja dengan menggunakan surface miner Wijen 2200, diketahui bahwa produksinya tidak mencapai target produksi. Tujuan dari laporan magang ini yaitu yang pertama dapat mengetahui aktivitas penambangan batu gamping di PT Semen Baturaja, kemudian yang kedua mengetahui dan dapat menghitung produktivitas surface miner Wijen 2200, yaitu ketiga mengetahui dan mampu mengidentifikasi faktor yang menghambat kegiatan produksi, kemudian yang terakhir yaitu mengetahui dan dapat menghitung produktivitas setelah perbaikan masalah yang menghambat kegiatan produksi. Uh, di sini kami melakukan kegiatan magang di PT Semen Baturaja, di mana PT Semen Baturaja ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang berlokasi di Kota Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Perusahaan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 25 April 1981. Di PT Semen Baturaja ini memiliki dua pit penambangan, di mana pit pertama yaitu Pit Baturaja 1 dan yang kedua yaitu Pit Baturaja 2 dengan luas iup Pit Baturaja yang 1 yaitu sebesar 118,7 hektar dan Pit Baturaja 2 yaitu sebesar 458,9 hektar. Tetapi di Pit Baturaja 2 ini masih baru dilakukan penambangan kegiatan produksinya. Untuk struktur organisasi di PT Semen Baturaja sendiri yaitu meliputi direktur de direktur produksi dan pengembangan yang bertanggung jawab di Mining Division yang dipimpin oleh Vice President of Mining. Mining Division ini memiliki 3 departemen. Yang pertama yaitu Departemen Mining Exploration, yang kedua yaitu Departemen Mining Plan dan Operation, dan yang ketiga yaitu Section Mining SHE. Kemudian peta kesampaian PT Semen Baturaja ini terletak di Desa Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, di mana PT Semen Baturaja ini dapat ditempuh selama 11 jam 11 jam dengan melalui jalur darat dari Kota Jambi sampai dengan PT Semen Baturaja, yaitu kurang lebih dengan jarak 436 km. Kemudian untuk geologi regional, di PT Semen Baturaja itu secara regional, iupnya terletak di cekungan Sumatera Selatan yang disusul oleh sedimen tersier yang terendapkan di atas batuan pratersier. Berdasarkan stratigrafi formasi Baturaja, formasi Baturaja diendapkan secara selaras di atas formasi talang akar pada Miosen awal. Formasi yang paling atas disebut formasi Kasai. Batuannya itu terutamanya kerikil dan batu pasir warna cerah. Kemudian formasi Baturaja ini juga terdiri atas batu gamping dengan sisipan napal dan batu lempung. Batu gamping ini terlihat berwarna abu-abu terang hingga ke putih, tergantung dengan kualitasnya.
Morfologi daerah Batu Raja ini secara umum juga yaitu perbukitan bergelombang yang berada pada ketinggian antara 75 sampai 450 di atas muka laut. Kemudian langsung saja di aktivitas penambangan. Aktivitas penambangan yaitu kegiatan land clearing, di mana kegiatan ini berfungsi untuk eh, membersihkan area yang akan dilakukan penambangan. Pekerjaan ini dilakukan bertahap sesuai dengan arah kemajuan tambang yang direncanakan. Di PT Semen Batu Raja, latihan dilakukan dengan menggunakan eskavator, bulldozer, dan alat pendukung lainnya. Kemudian yaitu yang kedua yaitu kegiatan pengupasan tanah penutup. Pengupasan tanah penutup ini juga sering disebut dengan stripping of a burden, di mana tanah penutup ini akan menjadi media penimbun untuk tambang yang nantinya akan dilakukan tahap reklamasi, di mana kegiatan pengupasan tanah penutup ini digunakan yaitu eskavator tipe CAT 320. Tanah penutup ini juga nantinya akan dibawa ke area disposal. Kemudian yang ketiga yaitu hauling tanah penutup. Jadi tanah penutup yang telah dikupas. Jadi tanah penutup yang telah diangkut kemudian dibawa ke area disposal. Kegiatannya selanjutnya yaitu dilakukan pemberaian material. Pemberaian material ini dilakukan dengan dua metode yaitu drilling and blasting, dan yang kedua yaitu surface miner, dilakukan kedua yaitu metode surface miner Wijen 2200 seperti yang dapat dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu drilling and blasting. Kegiatan drilling ini bertujuan untuk membuat lubang ledak. Pada kegiatan pengeboran digunakan alat bor khusus, alat bor yaitu Furukawa, rock drill, CRD Furukawa, dan kompresor screw. Pola pengeboran yang digunakan di PT Semen Batu Raja yaitu strength pattern. Ukuran diameter, spasi, dan badan yang digunakan bervariasi tergantung dengan lokasi dan kondisi. Kemudian setelah dilakukan drilling atau pengeboran, kemudian dilakukan blasting. Blasting di PT Semen Batu Raja ini menggunakan bahan peledak yang digunakan yaitu emulsion, amonium nitrat, kemudian daya gel, dan detonator. Blasting ini dilakukan oleh kontraktor Dahana, dan blasting ini dilakukan setiap hari selain di hari Jumat. Jumat itu pada pukul 12 sampai pukul 1 siang. Kemudian selain drilling and blasting, kemudian dilakukan pemberian material dengan menggunakan alat khusus yaitu surface miner Wijen 2200, di mana alat ini merupakan alat alternatif dalam teknologi penambangan selain pengeboran dan peledakan. Alat ini tidak menimbulkan getaran seperti peledakan. Cara ini dilakukan karena yang ditambang sangat dekat dengan pemukiman warga sehingga tidak dapat memungkinkan dilakukan kegiatan drilling and blasting. Kemudian reduksi material border. Jadi setelah dilakukan blasting, masih terdapat border-border yang besar di pit Batu Raja 1 dan pit Batu Raja 2. Nah, reduksi material border ini menggunakan metode secondary blasting. Karena kenapa dilakukan ke secondary blasting? Karena peledakan ini, pengambil material ini merupakan tanggung jawab dari kontraktor Dahana, dan Dahana melakukan reduksi material ini menggunakan secondary blasting. Setelah dilakukan reduksi material border, drilling and blasting, dan surface miner, kemudian material siap diangkut. Dengan pemuatan dan pengangkutan material diangkut menggunakan dump truck dan kemudian akan menuju ke crusher. Kemudian yaitu pengolahan. Pengolahan ini dilakukan di pabrik 2. Sebenarnya terdapat 2 pabrik di PT Semen Batu Raja, yaitu pabrik 1 dan pabrik 2. Tetapi di pabrik 1 itu tidak
dilakukan kegiatan pengolahan lagi. Dan sekarang di PT Semen Batu Raja hanya satu pabrik yang bergerak, yaitu pabrik 2. Di sini material tersebut yang telah diumpan ke kerasa tadi dilakukan pengolahan di pabrik ini. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu penyaliran. Kegiatan penyaliran ini dilakukan di PT Semen Batu Raja di SAM seperti yang dapat dilihat pada gambar tersebut di PPT ini. Kemudian dilakukan reklamasi. Reklamasi ini dilakukan untuk memperbaiki kembali daerah-daerah yang telah ditambang. Di gambar tersebut yaitu terdapat greenhouse division mining. Di greenhouse inilah dilakukan pembibitan seperti tanaman-tanaman yang dapat nantinya ditanam seperti sengon, mahoni, dan di greenhouse ini juga terdapat lebah trigona. Nah, lebah trigona ini dibudidayakan di PT Semen Batu Raja yang nantinya akan diambil madunya dan madunya akan dipasarkan. Baik, untuk hasil penelitian berdasarkan judul, penelitian ini dilakukan pada kegiatan penambangan batu gamping menggunakan surface miner Wirjan 2200 di pit Batu Raja 1 dengan target produksi sebesar 90.000 ton per bulan. Berdasarkan informasi yang didapat juga, target produksi surface miner tidak selalu tercapai, bahkan sangat sering tidak tercapai. Sehingga penulis melakukan analisis apa yang menghambat atau yang analisis yang penulis melakukan analisis produktivitas surface miner Wirjan 2200. Dapat diketahui di tabel pada gambar, pada bulan April target produksi 90.000 yang dapat dicapai yaitu hanya sebesar 56.000, dan di bulan Mei target produksi 90.000, produksi yang tercapai hanya 63.000, dan di bulan Juni target produksi 90.000 dan produksi 84.000. Ini dikarenakan oleh beberapa faktor sehingga peneliti melakukan analisis apa saja yang menghambat kegiatan produksi tersebut. Berikut merupakan penampakan dari surface miner Wirjan 2200 yang bekerja di pit Batu Raja 1, dan berikut ini merupakan bagian-bagian dari alat surface miner Wirjan 2200. Kelebihan dari surface miner ini sendiri yaitu yang pertama lebih ramah lingkungan, dan yang kedua yaitu tidak menimbulkan getaran seperti yang dihasilkan dari kegiatan peledakan. Karena di pit Batu Raja 1 itu letaknya di beberapa daerah di pit Batu Raja 1 atau di beberapa area itu sangat dekat dengan pemukiman warga. Dilakukan blasting itu dapat dilakukan blasting dengan minimal jarak yaitu 300 meter dari pemukiman warga. Tetapi di beberapa area di pit Batu Raja 1 itu tidak mencapai 300 meter jarak antara area tersebut dengan pemukiman warga. Tetapi surface miner ini juga terdapat kekurangan, yaitu yang pertama yaitu biaya perawatan yang mahal, dan kedua yaitu membutuhkan banyak operator, karena operator yang diperlukan di dalam kabin itu ada 2 orang, dan untuk operator yang berada di luar untuk mengawasi kegiatan surface miner ini terdapat 1 orang. Nah, setelah dilakukan analisis bahwa faktor yang mempengaruhi produktivitas surface miner Wirjan 2200 itu ada 5 faktor. Yang pertama yaitu efisiensi kerja, yang kedua kedalaman lintasan, yang ketiga yaitu kekerasan material, yang keempat yaitu perubahan cuaca, dan kelima yaitu cycle time alat. Nah, di sini penulis melakukan pengambilan data, yaitu dapat diketahui bahwa alat surface miner Wirjan 2200 ini memiliki jam kerja 2 shift, di mana shift yang pertama yaitu dimulai dari jam 6 sampai jam 14.00, itu waktu kerja shift 1 dengan total waktu 8 jam. Kemudian pada jam 14.00 dilakukan pergantian shift, yaitu shift 1 dan shift 2. Kemudian pada pukul 14.00 sampai 22.00
itu waktu kerja shift 2, yaitu dengan total jam kerja 8 jam. Kemudian, berdasarkan pengolahan data penulis di lapangan dengan mengalihkan jam kerja selama 1 bulan, maka didapatkan jam kerja yang tersedia selama 1 bulan itu dengan 2 shift, yaitu 480 jam. Penulis melakukan pengamatan juga di lapangan bahwa alat tidak selalu bekerja dalam 60 menit. Terdapat hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Nah, hambatan-hambatan ini terdapat terbagi menjadi 2, yaitu hambatan yang dapat dihindari dan hambatan yang tidak dapat dihindari. Nah, di sini merupakan tabel distribusi waktu hambatan, di mana waktu kerja tersedia, seperti yang slide sebelumnya, yaitu terdapat 480 jam. Tetapi dalam satu harinya itu terdapat waktu istirahat 1 jam, sehingga dalam 1 bulan itu ada 30 jam. Jadi didapatkan waktu kerja itu, waktu kerja tersedia dibanding waktu istirahat, yaitu didapatkan 450 jam per bulan. Kemudian, penulis melakukan analisis hambatan-hambatan apa saja yang terjadi di lapangan. Di sini didapatkan hambatan yang tidak dapat dihindari itu seperti isi bahan bakar, P2H, hujan dan slippery, dan repair. Nah, dapat dijumlahkan bahwa hambatan yang tidak dapat dihindari ini selama rata-rata dalam 1 bulan berdasarkan pengolahan data penulis itu didapatkan 76 jam, 76,2 jam. Dan hambatan yang tidak dapat dihindari itu seperti terlambat mulainya operator, terlalu cepat istirahat, terlambat mulai setelah istirahat, terlalu cepat selesai, lebih ke disiplin dari operator service miner ini. Itu didapatkan jumlah hambatan itu sebesar 47,64%. Dan jika hambatan yang tidak dapat dihindari dan hambatan yang tidak dapat dihindari ditotalkan, maka didapatkan total waktu hambatan yaitu sebesar 123,84 jam per bulan. Nah, berdasarkan pengolahan data penulis juga didapatkan waktu hambatan di waktu kerja selama 1 bulan, yaitu jam yang tersedia jam kerja yaitu 450 jam. Dan waktu repair atau perbaikan ini 18 jam, dan waktu standby ini dimaksudkan yaitu alat dapat digunakan, alat tidak rusak tetapi tidak digunakan. Nah, itu berdasarkan tabel distribusi waktu terdapat 105,71 jam per bulan, dan sehingga waktu kerja yang didapatkan yaitu 326,07 jam per bulan. Nah, waktu kerja ini didapatkan dengan cara menghitung waktu kerja dikurangi dengan waktu hambatan. Kemudian untuk efisiensi kerja didapatkan sebesar 72%. Nah, 72% ini maksudnya efisiensi kerja yang dia dapat gunakan, presentasi waktu yang dia dapat gunakan untuk bekerja. Ini yaitu dengan waktu kerja efektif dibagi dengan waktu kerja dikalikan dengan 100%, sehingga didapatkan efisiensi kerja sebesar 72%. Kemudian, untuk perhitungan produktivitas service miner ini, berdasarkan penelitian di lapangan dan pengolahan data penulis, didapatkan rata-rata panjang lintasan yaitu 75 meter dengan lebar penggalian 2 meter dan kedalaman penggalian 0,18 meter. Nah, baru dilakukan perhitungan produktivitas. Nah, perhitungan produktivitas ini yaitu dengan menghitung dengan rumus produktivitas sama dengan panjang lintasan dikali dengan lebar penggalian dikali dengan kedalaman penggalian dibagi dengan cycle time dikali dengan 60. Nah, ini didapatkan waktu penggalian yaitu 24,0 menit, waktu manuver 1,60 menit, cycle time itu tambahan dari waktu penggalian ditambah dengan waktu manuver. Itu jadi dengan 25,6. Dan efisiensi kerja seperti yang kita hitung di slide sebelumnya yaitu didapatkan 72%. Kemudian dapat dihitung produktivitas dan dapat diketahui produktivitas sebesar 109,41 ton per jam. Nah, berdasarkan pengolahan data penulis juga didapatkan produktivitas per bulannya sebesar 35.678 ton per bulan. Nah,
Sementara target produksi surface miner ini yaitu kurang lebih dengan satu alat surface miner itu harus 45.000 untuk mencapai target 90.000 ton per bulan dengan menggunakan dua alat surface miner. Nah, jadi diperlukan analisis apa yang mempengaruhi ketidakcapaian produksi atau apa yang menghambat kegiatan produksi ini sehingga tidak tercapainya target produksi, maka diperlukan perbaikan. Di sini penulis melakukan pengamatan dan analisis perbaikan apa yang dapat dilakukan pada kegiatan produksi batu gamping dengan menggunakan alat surface miner Vision 2200 ini. Yang pertama yaitu perbaikan efisiensi kerja. Nah, dilakukan perbaikan pada efisiensi kerja seperti mengurangi waktu lost time, seperti keterlambatan operator saat memulai dan terlalu cepat istirahat, atau meningkatkan disiplin para pekerja atau operator. Di sini jam tersedia tetap yaitu 450 jam. Di sini penulis melakukan penekanan pada waktu standby, dilakukan pengolahan data penulis seperti yang telah dilampirkan pada lampiran laporan seminar magang saya, yaitu setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan efisiensi kerja baru sebesar 82% yang sebelumnya hanya 72%. Kemudian perbaikan yang kedua yaitu perbaikan lintasan. Perbaikan lintasan ini dapat dilakukan berdasarkan pengolahan data trial air penulis, dilakukan perbaikan pada kedalaman penggalian 0,19 meter dengan panjang 75 meter dan lebar penggalian 2 meter. Kenapa penulis melakukan perbaikan pada kedalaman penggalian 0,19 meter? Berdasarkan pengamatan penulis dengan kekerasan material 2,18, itu sebenarnya dapat dilakukan penggalian sebesar 0,19 meter yang sebelumnya hanya 0,18 meter. Ini terjadi di lapangan karena beberapa operator di lapangan itu untuk kedalamannya masih bervariasi, masih terkadang di 0,18, 0,19, bahkan 0,17. Sebenarnya ini dapat ditetapkan, dapat dilakukan dengan kedalaman 0,19 meter. Nah, dilakukan perhitungan produktivitas dan didapatkan produktivitas baru setelah perbaikan yaitu 46.108 ton per bulan. Nah, ini sudah mencapai target produksi PT Semen Batu Raja yaitu sebesar 90.000 ton per bulan dan satu alat surface minernya yaitu sebesar 45.000 ton per bulan. Untuk kesimpulan, yang pertama yaitu kesimpulan yang pertama, tahap-tahap aktivitas penambangan di PT Semen Batu Raja adalah yang pertama lagi clearing, kemudian pengupasan lapisan tanah penutup, pemuatan pengangkutan pembuangan tanah penutup, milling, drilling and blasting. Milling ini yaitu menggunakan penggurusan tadi seperti surface miner. Kemudian reduksi material border, pemuatan dan pengangkutan batu gamping, penyalinan, reklamasi, pengolahan dan pemasaran. Kesimpulan yang kedua yaitu produktivitas alat surface miner Vision 2200 berdasarkan perhitungan aktual didapatkan produktivitas sebesar 35.678 ton per bulan. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi, yaitu cuaca yang tidak menentu seperti hujan, efisiensi kerja rendah, dan kedalaman lintasan yang masih bervariasi. Kemudian yang keempat yaitu produktivitas alat surface miner Vision 2200 setelah dilakukan perbaikan dan perhitungan pengolahan data didapatkan target produksi baru sebesar 46.108 ton per bulan. Saran dari penulis yaitu yang pertama meningkatkan jam kerja efektif dari operator dan menyediakan petugas yang memantau waktu pekerja untuk datang dan pulang. Kemudian yang kedua yaitu upaya peningkatan optimalisasi alat surface miner Vision 2200 yaitu dengan cara menyesuaikan kedalaman penggalian yaitu 0,19 meter. Mungkin ini saja presentasi saya. Jika ada kesalahan pengucapan atau perhitungan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.